Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Asy-Syaikh Ad-Duktur Ubaidillah Al-Magister wa wal Muhadir Al-Maddah Metodologi Penelitian Kualitatif. Ismi Siti Riyadatul Jannah. Fi hadhil fursah at-thayyibah saubayyin anil konsep metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Toyib Mubasyaratan faqat seatakallam bilugotil Indonesia. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Siti Riyadatul Jannah dari NIM 2103096019. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya dan saya akan menyampaikan sedikit materi tentang konsep metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Nah, sebelum kita membahas metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam, jadi pengertian yang pertama, pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan di lapangan dengan cara mengumpulkan data-data di lapangan. Jadi data tersebut itu benar-benar data yang murni, tidak ditambah-tambah ataupun tidak dikurang-kurang. Jadi seorang peneliti itu meneliti peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di lapangan secara murni tanpa adanya tambahan, dan benar-benar penelitian itu apa yang dikatakan oleh subjek. Adapun kenapa alasan seorang peneliti itu melakukan penelitian kualitatif, yaitu karena adanya kemauan dari peneliti dan adanya pengalaman dari seorang peneliti. Mula-mula orang-orang itu masih berpandangan bahwa penelitian kualitatif ini bersifat ilmiah atau alamiah, sehingga seorang peneliti ini masih bersifat pasif dalam melakukan penelitian. Dan juga ketika meneliti, seorang peneliti ini masih memanipulasi data yang ada di lingkungan, karena penelitian kualitatif masih bersifat alami, sehingga peneliti juga memiliki sikap pasif dalam melakukan penelitian. Perkembangan teknologi dari generasi satu ke generasi yang lain itu semakin bertambah, apalagi dalam dunia pendidikan, bahwasanya teknologi ini yang sudah berkembang itu ikut juga mempengaruhi suksesnya pendidikan. Sehingga dulu seorang peneliti ketika ingin meneliti masyarakat primitif itu hanya melihat atau hanya dijadikan sebagai realitas ilmiah, atau seorang peneliti ini hanya mendeskripsikan secara singkat tentang masyarakat tersebut, karena dulu masih teknologi yang sederhana. Jadi peneliti ini masih bersifat pasif dengan cara hanya mengumpulkan data dari masyarakat yang ada di lapangan dan hanya menyajikan data-data tersebut tanpa memberikan makna terhadap data yang akan dianalisis. Metode penelitian kualitatif ini tak hanya melakukan studi masyarakat, akan tapi tentang ilmu-ilmu humaniora, ilmu sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain juga. Menurut pendapat ahli Hilwai tahun 1956 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penyelidikan tentang suatu kasus-kasus yang dimana di dalam kita menyelidiki itu dilakukan secara berhati-hati dan juga sempurna, sehingga kita bisa menyelesaikan dan mendapatkan jawaban dari apa yang kita teliti. Adapun metodologi penelitian kualitatif ini bisa digunakan dalam menyelidikkan tentang pendidikan Islam. Adapun pengertian dari pendidikan Islam ini merupakan mendefinisikan tentang suatu seluruh makna atau pengertian dari 3 kata. Yang pertama yaitu taklim, yang kedua tarbiyah, dan yang ketiga takdib. Berdasarkan ketiga konsep tersebut yang
pertama tadi taklim, tarbiyah, dan takdib, pendidikan Islam itu didefinisikan sebagai suatu proses penciptaan lingkungan yang kondusif bagi peserta didik dan memungkinkan untuk peserta didik itu mengembangkan diri secara fisik maupun psikis agar peserta didik tersebut mampu merealisasikan syahadah terhadap keberadaan dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala melalui pemenuhan fungsi dan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi. Selanjutnya, metode penelitian pendidikan Islam adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Selanjutnya, adapun ruang lingkup penelitian pendidikan Islam adalah yang pertama, pendidikan Islam merupakan mata pelajaran yang diberikan kepada lembaga-lembaga umum seperti pada tingkat sekolah dasar ataupun sampai tingkat perguruan tinggi. Ruang lingkup penelitian pendidikan Islam yang kedua yaitu pendidikan Islam sebagai lembaga formal, non-formal, dan informal. Dari lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal yaitu terdiri dari yang pertama madrasah, yang kedua pesantren, dan yang ketiga perguruan tinggi. Adapun lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga informal yaitu terdiri dari madrasah diniyah, Raudhatul Atfal, masjid, surau, dan lain-lain. Adapun lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga informal yaitu terdiri dari pendidikan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam sebagai sistem. Hal ini mencakup tentang kajian, tujuan, terus peserta didik, pendidik, dan evaluasi pendidik. Selanjutnya, adapun model dan jenis pendidikan penelitian dalam pendidikan Islam itu tidak jauh perbedaannya. Perbedaannya hanya terletak pada objek dan sumber kajiannya. Adapun kriteria penelitian pendidikan Islam yang baik merupakan pada dasarnya sama saja dengan penelitian pendidikan sebelumnya. Akan tapi di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri penelitian pendidikan Islam yang baik itu seperti apa. Ciri-ciri yang pertama yaitu masalah dan tujuan penelitian harus berkaitan dengan ruang lingkup pendidikan Islam dalam penelitian. Yang kedua yaitu masalah dan tujuan penelitian itu harus digambarkan secara jelas sehingga nantinya tidak terjadi keraguan pada saat melakukan penelitian. Yang ketiga yaitu penelitian dilakukan dengan cara kritis dan analitis sehingga nantinya penelitian ini akan valid dengan hasil yang akan diharapkan. Ciri-ciri selanjutnya adalah koherensi, di mana dalam suatu penelitian ini terdapat kaitannya antar bagian dalam penelitian pendidikan Islam. Ciri-ciri selanjutnya yaitu memuat konsep dan teori yang sebagian besar itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang akan diuji, sehingga nantinya teori itu dapat dikembangkan dalam penelitian dan tak lupa juga mengambil pendapat-pendapat tentang pendidikan Islam. Selanjutnya dapat diulang oleh peneliti lain sehingga nantinya muncul nilai validitas dan reliabilitas sehingga nantinya suatu data tersebut nanti bisa diuji kembali oleh peneliti yang lain. Nah, dalam kegiatan akademik ini peneliti bisa menggunakan untuk mengetahui tentang pengaruh tingkat kecerdasan dari siswa lulusan madrasah ataupun siswa yang lulusan tidak madrasah, seperti itu. Thayyib, kafaitu minni, syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.